prodi punya keleluasaan atau dapat menentukan bentuk penyelesaian tugas akhirnya. Mau seperti apa? Jadi sekali lagi bukan skripsi dihilangkan gitu. Ya, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekonomi Case, podcastnya anak ekonomi. Perkenalkan, nama saya Kamar Rahmatullah. Saya sebagai pengurus BMV Unisba periode 2023-2024. Pada kesempatan kali ini, Ekonomi Case akan membahas terkait sikap Unisba dalam menentukan sikap menghadapi Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani Wakil Rektor 1 yaitu Profesor Insinyur Aharis Nukman, MT PhD IPM. Nah, pada kesempatan kali ini juga isu-isu yang sedang terjadi pada hari ini terkait Permendikbud nomor 53 tahun 2023 yang dimana skripsi ini tidak menjadi syarat sah kelulusan, melainkan ada alternatif lain, yaitu tugas akhir, prototype, ataupun proyekan. Nah, bagaimana Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana? Jangan grogi. Nah, sebelumnya Pak, ya, terkait isu Permendikbud tahun nomor 53 Ya, tahun 2023 mengenai skripsi ini, menurut pandangan Bapak ini seperti apa sih Pak? ya, saya ingin meluruskan terlebih dahulu ya, berkenaan dengan Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023. Itu lebih pada judulnya adalah transformasi sistem eh, pendidikan ya dan akreditasi perguruan tinggi. Betul, Pak. Jadi, nah ada dua hal di situ, di dalamnya itu ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah standar nasional pendidikan tinggi, ya. Kedua adalah akreditasi. Nah, berkenaan dengan standar nasional pendidikan tinggi itu larinya kepada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Nah, di dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi atau di dalam Permendikbud itu disebutkan bahwa standar nasional pendidikan tinggi itu tidak lagi bertumpu pada 24 standar yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Nah, di dalam Permendikbud 2020 itu disebutkan 8 standar untuk pendidikan, utamanya Tridharma kan, Tridharma. 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian pada masyarakat. Nah, di dalam Permendikbud 53 tahun 2023 ini, standar nasional pendidikan itu hanya bertumpu pada 3 standar utama. Nah, kalau dalam ilmu saya itu disebutnya standar mulai dari model input, proses, dan output. Nah, tetapi kalau di dalam Permendikbud itu ditetapkannya adalah standar masukan, di bahasa Indonesia kan standar masukan, standar proses, dan standar luaran. Nah, standar masukan untuk pendidikan dan pengajaran apa? Standar proses untuk pendidikan dan pengajaran apa? Standar proses untuk standar luaran untuk pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada standar penelitian sama isi, proses gitu ya sama luarannya. Nah, yang tadi disebutkan sama Anda itu berkenaan dengan skripsi tidak lagi menjadi hal utama. Nah, itu perlu saya jelaskan bahwa di dalam peraturan ini disebutkan tugas akhir mahasiswa dapat berbentuk skripsi, prototipe, begitu ya. Betul. Jadi bentuk tugas akhirnya itu dalam skripsi, prototipe, project, gitu ya, Ya. atau bentuk yang lainnya. Nah, pemaknaan ini saya melihat regulasi Mas Menteri di running ke-26 MBKM gitu ya. Ini adalah program yang ke-26 MBKM itu ingin mensejajarkan perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi yang ada di luar.
Nah, kalau di luar itu sudah lama berkembang seperti itu. Untuk program S1, ya, mahasiswa itu boleh memilih dalam bentuk kegiatan yang lain untuk penyelesaian tugas akhirnya. Nah, di sana itu ada beberapa model atau beberapa bentuk. Yang pertama mereka boleh mengambil penelitian, riset namanya. Kemudian tidak hanya riset, dia boleh by course penyelesaiannya. Karena dianggap mahasiswa punya kebebasan untuk memilih, gitu. Kebebasan untuk memilih dalam penyelesaian studinya. Boleh riset, boleh by course, boleh prototype, boleh project, boleh juga assignment penugasan. Nah, itu pembedanya. Jadi sekarang itu mungkin diambil gitu ya dan dituangkan di dalam Permendikbud nomor 53 ini. Jadi sekali lagi bukan skripsi dihilangkan gitu. Ya, tetapi ada opsi lain bagi mahasiswa sesuai dengan karakteristik prodinya gitu ya, sesuai dengan karakteristik prodinya dan itu relevan ketika dia mengambil prototype. Misalkan orang teknik mesin, dia ngambil prototype robot layanan kesehatan, itu prototype. Atau misalkan orang farmasi gitu kan ya, dia membuat sebuah, formula obat, kemudian obat itu dipatenkan. Nah, itu bentuk lain dari, penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Jadi sekali lagi, bukan dihilangkan tugas akhirnya skripsinya, tetapi boleh memilih dalam bentuk lain. Unisba sampai saat ini sedang mengkaji itu, ya, bentuk apa yang bisa diterapkan di setiap prodinya karena beragam. Betul. Di kita itu ada, eee, 33 program studi, S1, S2, S3 atau 19 program studi untuk S1-nya saja. Nah, itu kan berbeda. Vkom akan berbeda dengan ekonomi. Betul. Di ekonomi saja, mulai dari ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi itu akan berbeda. Iya. Ambil saya yang satu manajemen. Di manajemen itu ada entrepreneurship, kan begitu ya. Betul. Nah, apakah boleh nggak si mahasiswa manajemen ketika dia gitu ya, membuat startup bisnis, itu diklaim sebagai, tugas akhir mahasiswa? Bisa saja, tetapi kurikulumnya harus diperbaiki. Nah, jadi tidak semudah membalikan telapak tangan ketika regulasi itu muncul, kemudian langsung diimplementasikan di perguruan tinggi, tidak. ITB rasanya belum melakukan itu, atau perguruan tinggi lain pun belum. Saya pertama kali ada, Permendikbud nomor 53, saya sempat diwawancara oleh Tribun Jabar ya waktu itu ya, secara, online juga seperti ini, ya. Masuk di YouTube-nya ada juga disebutkan bahwa saya katakan tidak serta-merta skripsi itu dicabut, walaupun pada, para guru besar atau, para warek yang lain itu sudah menyebutkan, "Wah, ini bahaya kalau misalkan Skripsi. skripsi itu dicabut," tapi pemaknaannya tidak demikian. Pasti ada penjelasan berikutnya, ternyata benar gitu. Di dalam penjelasan itu disebutkan bentuk penyelesaian tugas akhir bisa berupa skripsi, prototype, project, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pelaksanaan ini, nantinya di Unisba kita akan coba mensosialisasikan atau juga bukan mensosialisasikan dulu, tapi mengkoordinasikan seperti apa bentuk kurikulumnya yang akan diterapkan. Kenapa tidak serta-merta ekonomi kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu baru pengesahan kurikulum baru. Iya, Ya, betul. apakah itu harus dicabut? Padahal itu hasil pemikiran yang lama gitu kan, proses kurikulum itu dievaluasi, sementara kurikulum itu juga dievaluasi atau digantinya setiap 4 tahun sekali. Kenapa? Melihat keefektifan kurikulum ini pada lulusannya gitu. Bahkan di tahun kelima lah baru dilihat, "Oke, efektif nih lulusannya bisa diserap." Kan indikatornya ada tuh, dari mulai IPK sampai ke, keterserapan lulusan di dunia kerja sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, jadi artinya 2 hal utama dari Permendikbud ini adalah, satu, terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi dari 24 standar menjadi 3 standar, ya. 24 standar itu 8 standar di pendidikan,
dan pengajaran, 8 standar di penelitian, 8 standar di pengabdian pada masyarakat, plus kekarakteristikan atau kekhasan dari perguruan tinggi yang boleh melampaui gitu. Itu di paradigma lama kan. Betul. Nah, paradigma barunya ini 3 standar. Standar masukan, standar proses, Proses. standar luaran dari Tridharma. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Khusus untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu boleh melibatkan mahasiswa. Gitu. Jadi si mahasiswa ini ditarik nanti sama dosennya. Yuk kita melakukan sebuah kegiatan penelitian dan itu diklaim sebagai karya Anda untuk penyelesaian tugas akhir. Bisa seperti itu, dikatakan apa? Namanya proyek. Nah, misalkan di Fakultas Teknik untuk prodi Teknik Pertambangan dan prodi PWK. Nah, perencanaan wilayah kota mungkin seperti itu karena ada proyek untuk pengembangan desa. Ya. Tapi bukan proyek gadis di desa ya, bukan ya, tapi proyek pengembangan desa. Nah, proyek pengembangan desa inilah yang bisa dijadikan atau diklaim sebagai bentuk aktivitas pengganti tugas akhir. Gitu. Jadi banyak cara gitu Pak. Ada beberapa cara untuk melakukan kelulusannya gitu Pak. Ya, Nah, terkait banyak bentuk namanya. ya Ya, betul. bentuk penyelesaian tugas akhir. Hmm. Nah, ketika emang tadi kan Bapak menyebutkan bahwasanya Permendikbud ini sedang dikaji. Nah, adapun beberapa indikator yang harus dikaji dan dipersiapkan baik dari prodi ataupun dari univnya. Nah, saya ingin menanyakan Pak, ketika emang prodi ataupun univ ini ada kehendak untuk menentukan tugas akhirnya ini baik dengan cara apa, baik dengan cara skripsi ataupun tugas akhir ataupun proyekan. Nah itu teh eh, kepentingan ataupun yang apa? Yang menetapkannya itu apakah prodi atau dari universitasnya sendiri, Pak? Ya, jadi gini, sederhananya ada aturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu diderivasi ke peraturan rektor. Peraturan rektor itu diderivasi oleh peraturan dekan dan peraturan prodi, gitu ya. Implementasinya di tingkat prodi. Nah, pada saat peraturan rektor itu dibuat, kita harus berdiskusi dengan semua elemen. Dalam hal ini adalah penyelenggara yang paling rendah, yaitu prodi. Karena prodilah yang kalau di bagian produksi itu prodi itu bagian dari pabriknya, begitu ya. Kalau di rumah tangga itu prodi itu dapurnya gitu untuk mengolah masakan dan lain sebagainya. Nah, maka kita lihat dulu standar-standar yang sudah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini. Ya, baik standar isinya atau standar luarannya, standar masukannya, standar proses dan standar masukan. Nah, dalam standar masukan itu akan ada standar isi, ada standar prosesnya. Standar isinya misalkan bagaimana masukan ini raw input mahasiswanya. Kan harus diseleksi tuh. Kemudian raw input dosennya. Itu juga harus diseleksi kualifikasi seperti apa yang diharapkan. Kemudian tenaga kependidikannya. Kemudian juga disebutkan standar sarana prasarananya. Kemudian disebutkan juga standar pembiayaannya harus seperti apa. Nah, ini adalah yang harus kita kaji juga pada saat kita ingin mengimplementasikan itu. Apakah kurikulum yang baru disahkan itu menjadi mubazir ya karena ada regulasi ini? Ya, bisa iya bisa tidak. Jadi ada penambahan mungkin lebih pada eh, penyempurnaan kurikulum nantinya. Tidak secara keseluruhan tapi secara parsial di semester kalau di kedokteran kan semester 7. Ya kan di semester 7 ada tugas akhir mahasiswa. Tetapi kalau di prodi lain itu di semester 8 dan boleh diambil di semester 7 kan. Ya, di semester 8 umumnya. Maka diperbaiki itu. Nah, hanya tidak menghilangkan konteks dari karakteristik prodinya masing-masing. Jadi tidak semua prodi dipaksakan harus membentuk suatu penyelesaian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk proyek. Gimana kalau nggak ada proyeknya? Hmm. Ya kan? Kedokteran misalkan. Pendidikan dokter proyeknya apa? Nah, kalau profesi dokter ya mungkin nanti bisa. Tapi kalau pendidikan dokter itu kan ingin menjadi konteksnya dia ingin penyelesaiannya menjadi dokter bukan menjadi sarjana kedokteran. Jadi selesai dulu di
proses akademiknya sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, tetapi pelaksanaan kegiatannya mungkin bisa menginsertkan norma ini. Karena blok sistem misalkan, kedokteran boleh jadi perkuliahannya mengikuti di kelasnya Unpad, dibuka Iya. ya. Atau misalkan di Unjani masuk ke Unisba gitu. Nah, bisa polanya seperti itu. Jadi MBKM bisa beragam. Nah, intinya adalah regulasi terkait dengan Permendikbud 53 tahun 2023 sedang dikaji ulang oleh Unisba. Implementasinya nanti akan disinergikan dengan kurikulum yang ada di program studi. Apakah program studi itu bisa memberikan opsional yang tadi, bentuk penyelesaian tugas akhirnya, ataukah tidak bisa gitu. Ya, kita tidak bisa memaksakan, maka karakteristik prodilah nanti akan muncul di sana. Teknik pertambangan boleh jadi itu ada proyek gitu. Ada kerja praktek, kemudian ada magang di industri, kemudian dia menghasilkan karya tertentu diklaim. Nah, keluasan dari Permendikbud nomor 53 itu diberikan kepada semuanya diberikan kepada universitas. Universitaslah yang menggodok nanti bagaimana supaya KPI Unisbanya tercapai. Apa itu KPI Unisba? Visi dan misinya. Menjadi perguruan tinggi swasta atau menjadi perguruan tinggi Islam yang mandiri, maju, dan terkemuka. Nah, mandirinya seperti apa? Diterjemahkan, nanti prodi yang mandiri itu seperti apa sih? Nah, itu dalamnya sampai di sana terkait dengan aturan ini. Nah, kemudian juga apakah gitu? Apakah fakultas mendukung atau tidak setuju dengan aturan ini? Itu bukan pertanyaan lagi nantinya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka ketika aturan pemerintah itu dikeluarkan, universitas bahkan sampai ke prodi itu wajib mengikuti itu. Gitu. Kalau enggak ya kena sanksi gitu. Jadi tetap bahwa fakultas, prodi, dan dosen tidak ada alasan untuk mendukung untuk tidak mendukung atau tidak setuju dengan Permendikbud ini. Karena pada saat Permendikbud ini juga dikeluarkan, gitu ya, itu sudah menghimpun berbagai pendapat dan dikaji atau diolah, dirumuskan oleh para ahli pendidikan. Maka keluarlah Permendikbudnya. Gitu. Nah, ya intinya kan dari Unisba ini sedang mengkaji bagaimana menerapkan Permendikbud nomor 53 Hmm. tahun 2023 ini karena banyak melibatkan beberapa faktor gitu, Pak. Ya, Belum lagi dari fakultas, belum lagi dari prodi, dan prodi pun mempunyai karakteristiknya sendiri nantinya ya. ketika emang bisa diterapkan, bagaimana caranya untuk menjalankan tugas akhirnya yang seperti apa, itu kan balik lagi ke karakteristik yang dipunyai prodinya masing-masing gitu, Hmm. Pak. Nah, ketika memang, menurut Bapak, tujuan utama dari penerbitan Permendikbud ini tuh sebenarnya apa sih Pak yang Bapak ketahui, goals yang ingin Mas Menteri buat gitu terkait Permendikbud tahun nomor 53 tahun 2023 ini? Ya, saya melihatnya Mas Menteri ini ingin konsisten dengan program yang di awal dia canangkan, bahwa lulusan itu harus lebih lincah, lebih agile, lebih siap bersaing di dunia yang sebetulnya dunianya sudah tidak lagi konvensional, gitu ya. Tapi dunianya sudah serba digital. Kalau saya analogikan, mahasiswa yang lulus itu pada saat dia selesai itu bisa, eee, berenang di lautan lepas dengan bebas begitu ya. Tetapi juga dia punya kompetensi yang diharapkan atau yang dimiliki kompetensinya. Nah, artinya dari mulai seri pertama sampai ke seri 26 ini dia konsisten gitu ya. Mas Menteri ini konsisten ingin menjalankan mahasiswa, kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Merdeka Belajarnya dulu dituangkannya dalam 8 bentuk aktivitas. Mahasiswa mengajar gitu kan ya, kemudian mahasiswa itu berwirausaha, kemudian melakukan
penelitian, kemudian sampai kepada magang dan seterusnya. Itu ada 8 bentuk aktivitas. Nah, dulu itu dikerangkeng dengan kurikulum. Pada saat mahasiswa, misalkan mahasiswa mengajar, ada mahasiswa saya tuh mengajarnya, mahasiswa saya teknik industri, ya kan? Mata kuliahnya perencanaan tata letak fasilitas. Kemudian mahasiswa itu daftar ke Dikti, ya, daftar ke Dikti, kemudian ditempatkan di SD. Coba bayangkan anak TI, kuliahnya tentang perancangan tata letak fasilitas, ngajar matematika di SD. Nah, pertanyaannya dari kaprodinya, ini apa korelasinya dengan CPL Iya. gitu, ya kan? Iya, Pak. Nah, berangkat dari situlah maka penyempurnaan-penyempurnaan, maka MBKM terkerangkeng dengan kurikulum yang sudah ada. Jadi pada saat ini harus diakui kan disebutkan sama Mas Menteri itu ada 6 SKS kalau 1 bulan, ada 20 SKS kalau 4 bulan kan begitu ya. Ada 40 SKS sampai 60 SKS gitu kan. Iya. Nah, itu tergantung dari mahasiswanya pada saat dikembalikan ke dosennya, prodinya nolak. Nggak ada itu CPL-nya nggak ada. Nggak ada, nggak sesuai itu apa kegiatannya. Jadi mahasiswa itu sudah capek melaksanakan MBKM atau KKN tematik katakanlah gitu ya, di tempatnya yang lain, balik ke Unisbanya tidak dihargai. Nah, analoginya seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya peraturan yang baru tentang Permendikbud ini ada keluasan karena nanti kurikulum juga tidak lagi strict di situ, gitu ya. Tapi kurikulum itu sudah mencampur adukan aspek taksonomi belumnya, sikap gitu ya, kemudian pengetahuan dan keterampilan itu menjadi satu dalam sebuah mata kuliah boleh dengan blok sistem istilahnya. Jadi mahasiswa yang magang atau mahasiswa yang KKN itu kan lebih real tugasnya atau kerjanya itu di lapangan atau di masyarakat atau di desa-desa, datang ke kampus langsung, oh oke, kamu selesai di sana 4 bulan. Kita apresiasi dengan 1 semester kelar. Tapi apa yang harus Anda presentasikan di sini harus merepresentasikan, harus menyesuaikan dengan mata kuliah yang ada di sini, dengan CPL yang ada. Di sana itu boleh bebas, tapi dihargainya A, B, C, D begitu ya. Nah, itu dari sisi bagaimana si mahasiswa itu mempresentasikan apa yang sudah didapatkan di lapangan tadi. Gitu. Kemudian ada lagi, tidak hanya nilainya dalam bentuk A, B, C, D gitu, tetapi juga ada nilai mata kuliah yang diapresiasi atau diberikan poin lulus dan tidak lulus. Itu lebih kepada kompetensi tambahan sebetulnya, karena tidak masuk ke dalam SKS. Jadi kalau SKS-nya tetap yang harus dipenuhi oleh tingkat sarjana, ini saya belum lihat normanya, ya mungkin nanti para kabag bisa koreksi saya kalau memang normanya sudah ada gitu ya. Untuk S1 kan pencapaian SKS-nya 144 sampai 146. Kemudian untuk S2 itu kurang lebih 56 SKS. Kemudian untuk S3 hampir sama dengan S2 begitu ya. Bahkan sekarang S3 6 semester gitu ya penyelesaiannya. Kemudian untuk profesi itu 30 kurang lebih sekitar 36 SKS ya. Nah, itu belum belum ada normanya, tetapi norma yang ada adalah kurikulumnya yang sifatnya fleksibel. Ketika mahasiswa itu melaksanakan kegiatan MBKM dengan normanya Mas Menteri di tahun 2020, ya 20 SKS, kemudian 40 sampai 60 SKS, itu diakomodir di sini. Gitu. Dan mungkin Pak ketika emang melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia gitu Pak, ketika Mhm. emang gantinya pemerintahan atau gantinya tiap-tiap menteri ini, apalagi menteri pendidikan gitu ya Pak, terus berulang kali banyak ketakutan-ketakutan dari mahasiswa ini ketika emang pergantiannya dari menteri sekarang ke menteri yang akan datang, ditakutkannya ganti lagi kebijakan nih Pak. Nah, itu kan sering terjadi juga gitu kalau misalnya Mmm. dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu kan sayang juga Pak, tadi pun kan di ekonomi ketika emang
baru ganti kurikulum kurikulum ketika emang, ada Permendikbud tahun 53 nomor 53 tahun 2023. ya, eee, itu kan harus ganti lagi ya, Pak. Nah, itu kan adanya nanti kan tarikannya ke mahasiswanya tuh jadi pusing untuk mengikutinya gitu. Adanya ketika emang ini belum beres, tapi udah ganti lagi kan Hmm. nantinya tidak, elok juga gitu, Pak. Nah, bagaimana ketika emang, itu misalnya terjadi gitu, Pak? Kalau menurut saya katakan tadi ya, bahwa prodi tidak perlu mengganti kurikulum secara keseluruhan, tetapi ada penyesuaian dalam, pelaksanaan pemilihan penyelesaian studi. Ya, bentuk tugas akhir ini bisa disesuaikan dengan karakter prodinya. Karena dampak positifnya kalau saya baca dari aturan ini adalah program studi dapat menentukan bentuk kegiatan atau bentuk tugas akhirnya. Nah, bentuk tugas akhir ini bisa tadi skripsi, bisa prototipe, bisa proyek, atau bisa dipilih menjadi saya ingin mengambil mata kuliah, bisa jadi nanti diterapkan. Ini yang belum saya diskusikan dengan teman-teman, ya. Karena sosialisasi yang dilakukan oleh Dikti itu setahu saya tanggal 6 September ya, tanggal 6 September. 6 September sekarang Oktober baru 1 bulan kan. Nah 1 bulan ini kami ini sedang Banyak. menggodok ini. Tadi kita rapat koordinasi di jalur satu. Kendala yang lain yaitu tadi aspek pembiayaan, kemudian kita memikirkan aspek psikologis mahasiswanya. Jadi artinya mahasiswa tidak akan dirugikan. Kalau misalkan mahasiswa itu sudah memilih skripsinya, memilih skripsi dan ingin menyelesaikannya, ya selesaikan saja, tidak harus diganti. Jadi nggak tiba-tiba gitu. Iya, Kita betul. kan tidak seperti angkot begitu ya. Angkot jalan ketika penumpangnya 1 orang, "Mbak turun aja pindah ke angkot yang lain." Kan nggak seperti itu. Nah, program studi itu punya kewajiban untuk, membimbing mahasiswanya, mengarahkan mahasiswanya atau mendampingi mahasiswanya sampai ke finish gitu. Ya, makanya ada kalau kalau saya sih rewel ke anak wali saya gitu, "Kamu mau selesai enggak?" Gitu. Itu kan dalam pola mendampingi, supaya bisa selesai. Karena apa? Karena regulasi serba tidak pasti juga. Betul. Dulu regulasinya boleh kok mahasiswa, yang penting mah selesai aja, nggak dibatasi dengan waktu. Iya, Tapi kalau sekarang, kamu dibatasi. gitu, lewat dari 7 tahun nggak dapat PIN. Nah Iya. itu, apakah juga saya tidak tahu nanti, apakah fleksibilitas dari Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ini juga tidak membatasi masa studi gitu ya. Karena di sini tidak tidak belum belum kita lihat derivasinya secara mendalam terkait dengan implikasinya ke dalam masa studi yang dibatasi atau tidak dibatasi. Syukur-syukur tidak dibatasi gitu. Iya, Nah, kalau tidak dibatasi berarti ada aturan penomoran ijazah nasional itu harus dicabut juga. Jadi PIN itu boleh diberikan kepada mahasiswa yang studinya juga lebih dari gitu. 7 tahun. Kalau sekarang kan dibatasi gitu Iya, ya. betul. Nah, itu menariknya di sana. Tapi intinya adalah dampak positifnya dari regulasi ini, prodi punya keleluasaan atau dapat menentukan bentuk penyelesaian tugas akhirnya. Mau seperti apa? Karena kan seorang entrepreneurship ada mata kuliah kewirausahaan. Kan kewirausahaan itu bukan knowledge ya, Iya, tapi skill kan. skill. Nah, pada saat si anak itu berhasil menyelesaikan atau dia mendirikan sebuah startup bisnis atau mengkreasi atau misalkan membentuk satu wirausaha dengan jerih payahnya dia, dengan pengetahuannya dia itu sudah berhasil kan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai penyelesaian studinya. Nah, tinggal nanti pembimbingnya ini mengarahkan ini loh kan pada saat Anda ingin merancang sebuah bisnis pasti ada analisis kelayakan bisnis. Itu kan masuknya ke proyek. Ya, Nah, kira-kira Pak, ketika memang Unisba ini sedang mengkaji gitu, ada banyak pertimbangan, ada banyak positif dan negatifnya ketika memang, ini diterapkan. Nah, targetan Bapak untuk menerapkan, Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ini, apakah di dekat-dekat tahun ini kah? Ataupun, ada
kisaran waktu nggak, Pak? Pemerintah itu memberikan, eee, timeline ya atau deadline. Deadline-nya sampai 2 tahun. Aturan ini, perlu dijalankan. Nah, kita kan nunggu juga nih 2024 kan. Betul. Nah, 2024 menterinya dipilih lagi nggak? Pada saat 2024 dipilih menterinya, diganti aturannya. Makanya pemerintah memberikan satu rentang waktu gitu. Nah, timeline inilah yang kita gunakan untuk mengkaji ulang peraturan-peraturan mana yang ada, disisir, perbaikan-perbaikannya dilakukan, kurikulumnya disempurnakan, dan kita masuk ke dalam, konteksnya sekarang ya sudah daripada ribet di nasional mendingan kita akreditasi internasional deh gitu, ya. Termasuk prodi yang ada di FEB, tiga-tiganya kemarin ingin mengajukan akreditasi internasional. Betul. Nah, ini persiapan-persiapan yang dilakukan daripada ribet dengan akreditasi nasional yang dikungkung oleh, apa namanya, bukan dikungkung lagi, harus mengikuti gitu ya, mengikuti norma yang ada gitu. Norma yang adanya berubah terus dinamis gitu. Dari mulai Permendikbud nomor 2 tahun 2020 untuk SNDiktinya, kemudian Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasinya, sekarang aturan itu digabung menjadi Permendikbud nomor 53 tahun 2023 terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi dan akreditasi prodi dan perguruan tinggi. Nah, ketika itu dibuat, maka Perban PT pun ya peraturan Badan Akreditasi Nasional dan Perguruan Tinggi itu harus berubah juga. Karena Perban PT nomor 2 kalau tidak salah tahun 2020 itu menyebutkan bahwa akreditasi boleh dilakukan tanpa prodi melakukan reakreditasi. Dengan cara apa? IPPA, Instrumen Pemantauan Pemeringkatan Akreditasi. 2, dengan cara instrumen suplemen konversi. Nah, baru yang ketiganya boleh reakreditasi dengan standar atau kriteria atau 9 kriteria. Dulunya 7 kriteria kan, sekarang 9 kriteria. Tadi sebelum saya ikut podcast ini, saya tanya ke Ban PT melalui WhatsApp, bagaimana dengan regulasi ISK? Jawabannya tadi tolong lihat di web, katanya. Jawabannya sudah ada. Saya belum baca Hmm. karena keburu masuk ke sini. Nah, artinya perkembangan-perkembangan yang dinamis perlu kita respon gitu. Ya, dan saya berharap nanti mahasiswa juga cerdas gitu ya menyikapinya. Bukan berarti Unisba itu lambat merespon ya, tetapi kita perlu bertahap, perlu juga cermat dan jangan sampai tidak salah langkah. Ya, artinya pekerjaan yang kita lakukan tidak sia-sia, tapi pekerjaan yang kita lakukan itu betul-betul step by step-nya itu sesuai dengan norma yang telah ditetapkan dan tidak merugikan mahasiswa, intinya itu. Jangan sampai mahasiswa itu dirugikan, udah mahasiswa masuk ke sini, susah, registrasi misalkan atau susah seleksinya, kan di beberapa fakultas kan repot juga ya. Masuk ke Unisba ada beberapa, seleksi atau rasio pendaftar yang diterimanya itu juga, cukup tinggi sehingga susah, udah gitu disusahkan lagi dengan aturan yang diberlakukan. Jadi intinya kita akan terapkan ini secara matang tentunya dengan pemikiran yang matang, dengan merespon tujuan daripada implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdekanya Mas Menteri, kita ambil dampak positifnya dan saya yakin seluruh atau segala sesuatu yang kita terapkan tidak akan merugikan mahasiswa baik dari penyelesaian studi maupun dari sisi aspek finansial. Seperti itu. Nah, jadi intinya kan ketika memang adanya Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ini terbit, Unisba ini masih mengkaji gitu kan Pak. Karena mau bagaimanapun perlu tahapan proses pengkajian untuk bahwasanya menerapkan peraturan itu dan banyak pertimbangan-pertimbangan yang nantinya ketika diterapkan ini seperti apa, baik dampak jauhnya seperti apa. Nah, mungkin kan itu pun yang jadi pertanyaan-pertanyaan mahasiswa pada hari ini gitu, Pak. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang mempertanyakan ini
Unisba ini apakah sudah menerapkan atau belum gitu. Nah, mungkin kan, ini pun sudah mendapatkan jawabannya gitu ya, Pak. Hmm, Karena banyak sekali yang, menanyakan, baik itu di sosial media BEMFEB hmm, ataupun, di, pembicaraan secara langsung yang menanyakan pada, Permendikbud ini udah diterapkan atau belum. Nah, inilah mungkin jawabannya teman-teman. Nah, karena, mungkin, waktu pun, sangat terbatas ya, Pak. Terima kasih juga, iya. Bapak sudah menghadiri ekonomi fest ekonomi Iya, case kali ini. Ya intinya Unisba ini sedang mengkaji terkait, Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Karena, mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan yang akan disampaikan ataupun akan diputuskan yang nantinya, di Unisba ini. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.